A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Ali Imran, Surat Ali Imran ayat 115. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang yang melaksanakan kebaikan. Sekecil apapun itu kebaikan, pasti ada balasannya. Maka kita tidak boleh meremehkan kepada kebaikan. Ya. Di antaranya dijelaskan di dalam keterangan, innallaha akhfa thalathan fi thalathin. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 perkara pada 3 perkara. Allah menyembunyikan 3 perkara pada 3 perkara. Yang pertama, akhfa ridahu fi ta'atih. Allah menyembunyikan keridhaannya pada ketaatannya. Jadi adanya ridha Allah pada ketaatan kepada Allah. Maka kita nggak boleh meremehkan ketaatan, sekecil apapun itu ketaatan. Hanya mengucapkan la ilaha illallah, hanya mengucapkan subhanallah, hanya mengucapkan astagfirullah, jangan kita remehkan. Jangan kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sedekah hanya memberi 1 suap, meskipun 1 suap itu ada nilainya di hadapan Allah. Bisa jadi itu yang bisa mengundang ridha Allah kepada kita. Ya, jangan kita meremehkan. Ngaji meskipun hanya sebentar, duduk saja sambil ngantuk, jangan diremehkan. Meskipun sambil ngantuk, apalagi nggak ngantuk ya. Gitu. Bari nunutan kita diremehkan. Ada abdi mah ngaos pilih nunutan, justru kudu ngaji. Gitu. Ya. Ulah goreng sangka bisi nunutan, ya itu. Meskipun sambil ngantuk jangan ditinggalkan. Kenapa? Bisa jadi itu ketaatan yang ada di dalamnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyimpan ridhanya pada taatnya. Jadi kalau kita ingin mendapat ridha Allah, maka perjuangkan ketaatan kepada Allah. Maka nggak boleh kita meremehkan kepada kebaikan, ketaatan, ya. Itu sekecil apapun. Yang kedua, wa akhfa sukhtahu fi ma'siyatih. Allah menyembunyikan murkanya pada kemaksiatannya. Maka kita nggak boleh menganggap sepele atas maksiat. Da dosa leutik ieu, tak ulah dianggap dosa leutik. Ya. Nalika orang dianggap remeh ta dosa leutik, bisa jadi di situ adanya kemurkaan Allah kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita harus waspada, harus betul-betul menjaga, ya, menjaga diri kita dari perbuatan maksiat, meskipun maksiat tersebut maksiat kecil. Jangan kita anggap sepele, ya. Jauhi itu maksiat, meskipun sekecil apapun itu maksiat, tinggalkan. Kenapa? Bisa jadi adanya murka Allah pada kita di maksiat tersebut. Jadi jangan meremehkan perbuatan maksiat, ya, meskipun sekecil apapun itu perbuatan maksiat, wajib kita tinggalkan. Yang ketiganya, wa akhfa waliyahu fi ibadih. Allah menyembunyikan kekasihnya pada hamba-hambanya. Oleh Allah disembunyikan, maka kita nggak boleh menghina orang lain, nggak boleh, ya. Bisa jadi yang kita hina, bisa jadi dia itu adalah orang yang diangkat menjadi kekasih Allah. Tongsok ngahina batur, ya. Komo bulan Ramadan tongsok nyaritakeun kagorengan batur, ngagogoreng batur ulah. Jangan terlintas di dalam hati kita, ya, bahwa kita orang baik, ya. Jangan terlintas dalam hati kita bahwa kita lebih baik dari orang lain. Jadi kita nggak boleh menghina kepada orang lain, merasa diri kita lebih mulia daripada orang. Jadi Allah menyimpan, ya, kewaliannya, kekasihnya, ya,
pada hamba-hambanya. Bisa jadi yang kita anggap dia orang biasa, padahal dia orang yang mulia di hadapan Allah. Jadi kita tidak boleh meremehkan orang lain, ya. Jadi kita harus memuliakan orang lain, jangan meremehkan kepada orang lain. Bisa jadi yang oleh kita dianggap dia itu hina, remeh, karena mungkin pakaiannya, karena mungkin penampilannya, ya. Bisa jadi dia penampilannya biasa-biasa saja, padahal di hadapan Allah dia orang yang dicintai oleh Allah. Maka kita nggak boleh menghina kepada orang lain, meskipun kelihatannya ya dia itu jarang ke masjid, meskipun kelihatannya dia itu jarang ada taraweh, meskipun jarang ada tadarus, kelihatan oleh kita seperti itu, tetap kita nggak boleh menghina kepada orang tersebut, ya. Itu mungkin nggak kelihatan oleh kita, mungkin kita lagi tidur dia ke masjid, ya. Mungkin tarawehnya di rumah, pingin 1 juz, tarawihnya 1, amun di masjid mah tidak alhakumut cenah, sakedeung hayang lillah hayang sajuz, mungkin itu. Jadi kita nggak boleh suudon si eta taraweh, ulah goreng sangka buat teuing tarawehna 2 juz di imahna, ya. Hayang naon ngahatamkeun Quran dina taraweh gitu, ya. Ulah goreng sangka. Jaga hati kita dari menghina kepada orang lain. Bisa jadi yang kita anggap hina dia adalah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memang kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan amal soleh, kita harus bersyukur, alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah, dan kita mohon kepada Allah senantiasa ditetapkan di dalam ibadah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara penjelasannya. Kata Allah, wa ma yaf'alu min khairin falayukfaruh. Apa saja yang mereka lakukan, kebaikan apa saja yang mereka lakukan, asal betul-betul kebaikan. Bagaimana caranya supaya kebaikan ini menjadi kebaikan yang diterima oleh Allah? Allah tentunya kebaikan ini ada modal utama, yaitu dasarnya iman. Dasarnya apa? Iman. Kalau tidak iman, meskipun kebaikan segunung, sebanyak apapun, maka tidak akan dicatat, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia tidak mendapatkan pahala nanti di akhirat jika tidak didasari dengan keimanan di dalam melaksanakan kebaikannya. Lalu ya, yang menjadi patokan di dalam kebaikan yang pertama niatnya perbaiki. Kita ngaji nih pagi-pagi seperti ini, niatnya perbaiki. Puasa niatnya perbaiki, ya. Sedekah niatnya semua harus diperbaiki niatnya. Yang kedua, caranya harus cara yang dibenarkan oleh agama. 2 perkara tersebut jika kita lakukan, niatnya baik dan caranya benar, maka pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yukfaruh, maka mereka tidak akan dihilangkan dari itu kebaikan. Artinya apa yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan, ya, tong hariwang rek digantian ku Allah, asal dipakai nu bener, nu sae, nu leres, ya. Apa saja kebaikan yang kita lakukan itu semua ada pahalanya, ada balasannya. Kita lihat Quran, itu ada balasannya. Kita hadir di majelis ilmu, itu ada hitungannya, semua ada hitungannya, ya. Semua ada balasannya. Kebaikan ada balasannya, keburukan pun ada balasannya. Wallahu alimum bil muttaqin. Allah maha mengetahui kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau dasarnya kita melaksanakan kebaikan karena takwa, pasti Allah ganti, Allah balas dengan ganjaran yang berlipat-lipat ganda. Bagi mereka, ya, yang mengerjakan kebaikan, jangan khawatir, asal betul melaksanakan kebaikannya dengan keikhlasan, ya, caranya benar, itu pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu sudah janji, ya, Allah sudah dan janji Allah mustahil, ya, mustahil tidak terjadi, pasti akan terjadi janji Allah. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a
wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nah, ini nanti di akhirat orang-orang kafir ya, yang mereka di dunianya ya banyak hartanya, banyak anaknya, itu mereka berbangga-bangga dengan kedudukannya, berbangga diri dengan banyaknya harta. Hartanya banyak. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni orang-orang yang mati di dalam keadaan kafir, maka tidak bisa menolak dari mereka harta-harta mereka dan anak-anak mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Eueuh gunana rek triliunan oge. Duitna di atas triliun apa? Biliun. Di atas biliun apa? Bingung, lieur. Mun jalma boga duit leuwih ti pokona mah geus eueuh etunganana we. Tapi maotna teu mawa iman, eueuh gunana eta kabeh. Nya, saeutik ge teu bisa nulungan manehna tina azab Allah. Saeutik ge teu bisa. Teu bisa nulungan tina azab Allah, saeutik ge teu bisa. Ya, anak-anaknya mereka berbangga dengan punya anak, anaknya kaya-kaya, anaknya jabatannya tinggi-tinggi, hos paeh dina kakuburan, hartina teh budak teh teu mangfaat. Mereka berbangga dengan kekayaannya, dengan hartanya, dengan ya segala-galanya. Begitu mati tidak membawa iman, tidak ada manfaatnya itu semua. Sebab teu payu duit teh geus eureun ngarenghap mah. Payu teu. Sok dia sogan duit sakoper geus eureun ngarenghap. Atoh teu payu nya. Jeung da teu bisa disogok atuh engke mah. Ayeuna bisa nyogok kedu ka dieu teh ayeuna. Payu teh nya disogok gitu. Engke mah teu payu, teu bisa disogok, malaikat teh bisa disogok nya. Teu payu duitna ge. Itu. Duit teh payu so teh, manfaat so teh lamun ditransferkeun ke akhirat. Kitu ge lamun jalma non transferna jalma iman. Kitu deui lamun ikhlas. Itunya transfer ke akhirat. Eta anu bakal nulungan ke dia akhirat nya. Lamun anu ditinggalkeun di dunia wae mah teu ditransferkeun ke akhirat, moal nulungan tah mah. Paling ge nyusahkeun ke di akhiratna nya. Jadi usahakan kita punya harta agar bisa menolong kita ya, menolong kita ketika sakaratul maut, menolong kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Menjadikan amal soleh itu harta kita ya. Dipakai ibadah kepada Allah, dipakai sedekah Ramadan, dipakai untuk memberi buka puasa, nyuguhan nu tadarus sok ya. Ulah eta ulah lebar nya, nyuguhan anu ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang kafir mereka matinya dalam keadaan kafir, maka harta-harta mereka, anak-anak mereka tidak bisa menolong mereka sedikit pun, tidak bisa. Di mana jelma maut dina kayaan kafir, maka teu aya nu bisa nulungan ka manehna. Na'udzubillah min wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka selama-lamanya kekal di dalam api neraka. Wal iyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman Islam kita semua. Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan keislaman kita semua. Allah Subhanahu wa taala meningkatkan keimanan keislaman kita semua, dan mudah-mudahan nikmat iman dan Islam dan ihsan ini mudah-mudahan terbawa ke akhirat, kacanda ke akhirat, kagembol ke akhirat, maut dina kayan iman jeung Islam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wa ilal marji wal ma'ab.